Selamat pagi anak-anak semua. Jumpa lagi dengan saya Miss Ibu Adriani Sumarmata membawakan mapel seni budaya. Nah, pada hari ini kita akan masuk ke materi pembelajaran. Anak-anak Miss, saksikan materi yang Miss kasih di tayangan video berikut. Oke? Kita masuk pembelajaran bab 1 kelas 9, yaitu seni lukis. Alur pembelajaran berkarya seni lukis. 1. Mendefinisikan pengertian seni lukis. 2. Tujuan berkarya seni lukis. 3. Memilih tema dalam berkarya seni lukis. 4. Mengidentifikasi alat dan bahan seni lukis. 5. Menerapkan salah satu teknik berkarya seni lukis. Nah, sekarang kita masuk apa itu pengertian seni lukis. Seni lukis adalah kebebasan berekspresi sebagai ungkapan perasaan manusia yang dituangkan dalam bidang dua dimensional dengan menggunakan garis dan warna. Jadi berarti seni lukis itu termasuk karya seni rupa dua dimensi. Nah, kalau kita sudah paham pengertian seni lukis, kita harus paham juga apa itu pengertian melukis. Melukis adalah kegiatan seni lukis di permukaan yang datar dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan secara penuh. Nah, berarti kalau melibatkan ekspresi emosi di permukaan yang datar, berarti melukis juga termasuk karya seni rupa dua dimensi. Nah, sekarang kita masuk bagian yang kedua. Bagian yang kedua adalah tujuan berkarya seni lukis. Nah, di dalam tujuan berkarya seni lukis ada 4 tujuan berkarya seni lukis. Yang pertama, tujuan religius. 2. Tujuan kritik sosial. Yang ketiga, tujuan ekspresi. Yang keempat, tujuan komersil. Nah, sekarang tujuan religius. Tujuan religius ini untuk lukisan bisa mendekatkan diri dengan sang pencipta sebagai pelindung dan penjaga atau pengampun dosa. Nah, contoh lukisannya adalah sebagai berikut. Nomor 2, tujuan kritik sosial. Kesenjangan sosial, peristiwa politik, ketidakberdayaan serta perilaku kehidupan lain yang terjadi dalam masyarakat bisa juga menjadi ide dalam berkarya seni lukis. Objek lukisannya bisa dengan simbol-simbol atau perumpamaan yang bisa dikaitkan dengan peristiwa. Nah, bisa dengan peristiwa yang berbentuk kritik yang bersinggungan dengan pemerintah ataupun lembaga sosial. Contohnya adalah sebagai berikut. Inilah contoh lukisannya. Lanjut, yang ketiga, tujuan ekspresi. Nah, di sini lukisan menjadi media ekspresi dan juga media mencurahkan emosi atau perasaan. Nah, di sini yang ditulis adalah contohnya lukisan potret diri, ekspresi diri. Contoh lukisannya sebagai berikut. Lanjut, yang keempat, tujuan komersil. Nah, lukisan yang dijual di pinggir jalan dengan warna mencolok dan kebanyakan didominasi oleh lukisan pemandangan, tujuan penciptaannya lebih mengutamakan aspek komersil atau bisa dikatakan menghasilkan uang. Jadi, contoh lukisannya adalah sebagai berikut. Oke, nah, sekarang kita masuk pembahasan yang ketiga. Yang ketiga yang mau kita bahas adalah gaya atau aliran seni lukis. Nah, gaya atau aliran seni lukis ada 3. 1. Representatif. 2. Deformatif. 3. Non-representatif. Nah, representatif
adalah perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Gaya seni rupa yang termasuk dalam representatif adalah sebagai berikut: naturalisme, realisme, romantik. Naturalisme adalah aliran seni rupa yang penggambarannya alami atau sesuai dengan keadaan alam, melukiskan segala sesuatu dengan alam nyata, sehingga kita melihatnya adalah seperti nyata. Contohnya itu adalah lukisan pemandangan. Pemandangan itu kan menggambarkan keadaan alam. Ini dia contoh lukisannya. Yang kedua, realisme. Realisme adalah aliran yang memandang dunia ini apa adanya tanpa menambah atau mengurangi objek. Contohnya adalah kehidupan masyarakat. Contoh lukisannya adalah seperti yang digambar ini. Lanjut, yang ketiga adalah romantik. Romantik itu adalah aliran seni rupa yang lebih bersifat imajiner. Aliran ini melukiskan cerita-cerita yang romantis, peristiwa yang dahsyat, atau kejadian yang dramatis. Nah, contohnya seperti gambar di samping ini. Nah, itulah contoh daripada lukisan aliran naturalisme, realisme, romantik. Nah, lanjut lagi ke gaya aliran seni lukis yang kedua, yaitu deformatif. Deformatif adalah perubahan bentuk dari aslinya, namun tidak meninggalkan bentuk dasar aslinya. Nah, aliran ini dibagi menjadi 4 aliran, antara lain ekspresionisme, impresionisme, surrealisme, dan kubisme. Ekspresionisme adalah aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang perupa, yang spontan pada saat melihat objek karyanya. Nah, contoh lukisannya adalah seperti yang digambar ini. Lanjut, yang kedua, aliran impresionisme. Aliran impresionisme aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kesan saat objek tersebut dilukis. Nah, contoh lukisannya adalah seperti yang digambar ini. Aliran surrealisme adalah aliran seni lukis yang menggunakan bentuk dan warna seperti di dalam mimpi. Pelukisnya mengembangkan daya khayalnya untuk menyampaikan pikiran dan perasaan melalui bentuk-bentuk dalam karyanya. Su berarti tidak, realisme nyata berarti lukisan itu adalah tidak nyata. Contohnya seperti di gambar berikut ini. Lanjut, kubisme. Kubisme yang berarti berasal dari kubus, yang artinya bidang atau bentuk. Contoh lukisannya adalah seperti berikut ini. Nah, yang terakhir, gaya atau aliran non-representatif. Nah, pengertian non-representatif adalah perwujudan aliran seni lukis yang menekankan pada unsur-unsur formal, struktur, unsur rupa, dan prinsip estetik, atau sering dikatakan bersifat abstrak. Jadi kita melihat lukisan ini bingung kadang, karena lukisannya tidak beraturan, abstrak. Contoh lukisannya adalah seperti yang digambar ini. Nah, anak-anak Miss, sekian dulu penjelasan dari Miss. Nah, tugasnya adalah coba dibuka halaman 3 sama halaman 9. Dikerjakan di buku latihan
kirim melalui WA Group. Oke.